Prediksi semifinal Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia versus Vietnam adalah waktu yang tepat bagi skuad Garuda taklukkan The Golden Stars. Pertandingan leg pertama semifinal Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia versus Vietnam akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat 6 Januari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tiga pertandingan terakhir saat melawan Vietnam, Timnas Indonesia belum pernah merasakan kemenangan. Di bawah asuhan Sinteyong, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari skuad Park Hang-soo di ajang SEA Games tahun 2011. Kala itu, Timnas Indonesia merana dengan kekalahan 0-4 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Hasil cukup baik diraih pada gelaran Piala AFF 2020 tahun lalu, di mana Timnas Indonesia sukses menahan imbang Vietnam dengan skor kacamata di fase grup. Melihat lebih jauh, pertemuan juru taktik asal Korea Selatan itu bukanlah yang baru saat menangani Vietnam dan Timnas Indonesia. Keduanya kerap beradu taktik saat menukangi klub Korea Selatan. Sinteyong menukangi Songnam Ilhwa, sementara Park Hang-soo membesut Jeonnam Dragons dan Sangju Sangmu. Sinteyong unggul jumlah kemenangan dari Park Hang-soo 8 berbanding 3 dan 2 kali imbang dari total 13 pertandingan. Setelah itu Park Hang-soo ditunjuk sebagai pelatih Vietnam pada tahun 2017. Vietnam satu di antara tim Asia Tenggara yang kini menjadi singa baru karena perkembangan dan prestasinya dalam sepak bola di bawah asuhan Park Hang-soo. Menurut Sinteyong, pasukan Park Hang-soo saat itu dalam kondisi yang mendukung, ditambah dengan kompetisi lokal yang menunjang. Hal itu mempermudah pekerjaan Park Hang-soo menemukan talenta pemain terbaik Vietnam dengan kondisi yang fit. Sementara Indonesia, Sinteyong bergabung pada 2019 dengan kondisi yang tidak sehat. Kompetisi Liga 1 terhenti karena pandemi, sistem pertandingan dengan jadwal yang mepet dan padat, hingga insiden Kanjuruhan yang membuat liga terhenti dan berdampak pada kebugaran pemain. Kondisi tersebut mempengaruhi apa yang diharapkannya untuk mengembangkan kemampuan skuad Timnas Indonesia. Maka dari itu tidak jarang disaksikan Sinteyong menggenjot skuad Garuda melakukan pemusatan latihan di luar negeri. Tidak hanya itu, skuad Garuda juga menghadapi lawan-lawan dengan kualitas pemain yang berbeda Asia hingga Eropa. Semua itu dilakukan demi Timnas Indonesia. Di sisi lain, untuk menunjang keinginan Sinteyong dalam permainannya, PSSI menggenjot proses naturalisasi. Terbaru sudah didapat 2 pemain naturalisasi, yaitu Jordi Amat dan Sandy Walsh. Tapi sayang, nama terakhir belum bisa memperkuat skuad Garuda di Piala AFF 2022. Termasuk Elkan Bagot yang tidak mendapatkan izin dari klub karena berlangsung di tengah agenda Liga Inggris dan Piala AFF di luar kalender FIFA. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan bagi skuad Garuda. Cara bermain, faktor fisik, penerapan strategi di lapangan, pengambilan sikap, dan banyak hal lainnya yang bisa menjadi pembelajaran bagi pemain lokal. Kolaborasi pemain naturalisasi dengan pemain lokal inilah yang diharapkan bisa memberikan prestasi untuk tanah air. Serta tidak lupa Sinteyong mendorong pemain Indonesia untuk meniti karir di luar negeri. Proses itu perlahan memberikan hasil. Timnas Indonesia sukses menahan imbang Vietnam di Piala AFF 2020 tanpa gol. Begitu juga saat final dengan skor 2-2 meskipun sempat dilahap 4-0 pada pertemuan pertama. Kesempatan berikutnya, Timnas Indonesia lagi-lagi berhasil menahan imbang Thailand yang notabene raja di Piala AFF dengan raihan trofi terbanyak. Hasil tersebut setidaknya menunjukkan bagaimana kekuatan Timnas Indonesia saat ini yang mampu menahan tim-tim kuat Asia Tenggara. Di babak fase grup Piala AFF 2022, Timnas Indonesia lolos sebagai runner-up. Asnawi Mangkualam CS
jelas hanya kalah produktivitas gol yang hanya selisih 1 angka dengan Thailand. Pada edisi sebelumnya, Timnas Indonesia bahkan lolos ke semifinal sebagai juara grup di mana produktivitas gol mereka melebihi Vietnam. Capaian ini diharapkan menjadi momentum yang baik bagi Timnas Indonesia di gelaran Piala AFF 2022. Pemain ke-12 yaitu supporter yang akan menjadi tambahan nyata untuk spirit dan moral pemain di atas lapangan. Kemenangan pada leg pertama atas Vietnam di GBK nanti akan mempengaruhi psikologi pemain untuk lebih percaya diri menatap leg kedua yang bermain di Vietnam. Terlebih target juara yang diusung, bagaimana Sinteyong dapat mengolah taktik dan rasa pemain untuk mencapai tujuan tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.